Kegelapan malam itu tak pernah membosankan. Ia bukan sekedar latar, tapi gema dari jiwa-jiwa yang sedang diam-diam melepaskan. Pernahkah kamu bertanya, kenapa kita makhluk hidup tidur di malam hari? Bukan karena kebiasaan, bukan karena budaya, tapi karena tubuh tahu kita tak bisa terus-menerus hidup tanpa berhenti. Dan jika malam adalah waktu di mana tubuh berhenti, maka banyak dari kita itu juga waktu ketika rasa putus asa mulai berbisik. Namun, malam bukan tentang akhir. Malam adalah tempat di mana harapan mengendap perlahan di antara desah nafas dan detak jantung yang lelah. 明日がいい日なのか悪い日なのかわからないけど、その2つの視点からしか世界を楽しめないならとてもつまらない。だからクリスナ前後を購読しよう。 Tidur bukan hanya fungsi biologis. Tidur adalah penyerahan. Amigdala, pusat emosi kita, tidak mati saat kita tidur. Ia justru aktif. Menurut Matthew Walker, pakar neuroscience dan penulis Why We Sleep, tidur REM atau Rapid Eye Movement berperan dalam emotional regulation. Artinya, kita tidak sekedar beristirahat, kita menyembuhkan trauma. Jadi, mungkin kamu tertidur bukan karena lelah, tapi karena hatimu sudah terlalu rusak untuk terus sadar. Namun, justru di titik itu, ketika kamu menyerah, harapan mulai menyelinap diam-diam. Bangun bukan karena kuat, tapi karena tertidur adalah bentuk kekuatan. Tidur bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tidak bisa lagi melawan dengan cara yang sadar. Amigdala, bagian kecil di otakmu yang tidak bisa membedakan antara kenangan dan kenyataan. Ia tidak logis, ia emosional. Ia menyimpan trauma seperti museum yang tak pernah kamu buka untuk umum. Tapi setiap malam, saat kamu nutup mata, museum itu dibuka diam-diam. Menurut Dr. Joseph Liddoux, seorang ahli neuroscience, amigdala bertanggung jawab atas respon fight or flight. Jadi, ketika kamu tidur, respon itu tidak lenyap. Ia berubah menjadi mimpi, kilatan, atau rasa sesak yang tidak kamu mengerti. Maka wajar bila kamu merasa lelah, bukan karena harimu berat, tapi karena malammu menyimpan runtuhan jiwa yang tak sempat kamu bersihkan. Dan justru di titik itu, ketika kamu menyerah pada tidur, tubuhmu mulai memetakan ulang jalan keluar dari labirin rasa sakit itu. In dream, unresolved conflict are reset again and again, and every night you surrender is rehearsal or hope. Kamu bukan rusak, kamu sedang dibangun kembali dengan cara yang tidak kamu sadari. Bayangkan, tidur adalah upacara penguburan kecil bagi emosi yang membosankan dan tidak perlu kamu bawa besok pagi. Pernahkah kamu menangis sebelum tidur? Atau ingin hilang saja dalam gelap? Itu bukan kelemahan, itu adalah mekanisme biologis yang paling jujur. Penelitian dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa tidur malam mengaktifkan pembersihan limbah toksik di otak. Salah satunya beta amyloid yang berperan dalam Alzheimer. Bayangkan, tidur adalah detoks keputusasaan. Maka jangan heran kalau kamu merasa sedikit lebih lega setelah bangun, karena selama kamu tidur, tubuhmu dan mungkin jiwamu sedang membersihkan sisa-sisa luka yang membusuk diam-diam. Tubuhmu tidak menyerah, ia hanya sedang memperbaiki luka yang tidak kamu mengerti.
Air mata sebelum tidur bukan tanda kamu lemah, tapi bukti bahwa kamu masih hidup, walau tanpa alasan. Menangis di malam hari terasa seperti berdialog dengan Tuhan, tanpa suara, tanpa balasan, hanya peri yang jatuh lewat mimpi. Tapi jangan tertipu oleh kesinggiannya. Air mata adalah salah satu bentuk komunikasi tertua di dunia, bahkan lebih tua dari bahasa itu sendiri. Dr. William Fry, ahli biokimia dari Minnesota, menemukan bahwa air mata emosional mengandung hormon stres seperti ACTH dan prolaktin yang tidak ditemukan dalam air mata biasa. Artinya, menangis sebelum tidur adalah detoks biologis dari kepedihan yang tidak bisa kamu sampaikan dengan kata. Dan anehnya, setelah menangis, kamu mungkin tertidur lebih cepat karena tubuhmu tahu jika mulutmu tidak bisa bicara, maka air matamu yang akan mengantarkan doa-doa yang membusuk itu ke dalam mimpi. Kamu tidak butuh kata-kata untuk melepaskan. Kamu hanya perlu keberanian untuk diam dan jujur. Pernahkah kamu merasa aneh karena kamu menangis untuk sesuatu yang tidak kamu pahami? Itu bukan kesalahan. Itu adalah hasil dari ratusan lapisan luka kecil yang tidak kamu sampaikan atau untuk sempatkan untuk sembuh. Dan tidur adalah cara tubuhmu mencabut belati-belati halus itu satu persatu tanpa kamu harus berdarah. Menangis itu menyakitkan, tapi tidak menangis lebih membosankan. Karena kepedihannya yang ditahan hanya akan tumbuh seperti racun. Dan tidur adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa menangis tanpa harus menjelaskan kenapa. Tidur di malam hari bukan hanya karena gelap. Menurut teori circadian rhythm, tubuh kita punya jam biologis yang tersetel oleh cahaya. Melatonin, hormon tidur, mulai naik saat senja. Artinya, alam sudah menyiapkan untuk kita melepaskan. Tapi, lepas itu bukan berarti kalah. Lepas itu menerima. Dan saat kamu tidur, otakmu masih bekerja keras, menyortir ingatan, merapikan emosi, menyiapkan narasi baru. Narasi baru inilah yang sering kita sebut harapan. Kamu tidak harus tahu masa depan untuk bisa bertahan sekarang. Malam tidak pernah meminta kita untuk pergi. Ia hanya mintamu untuk diam, agar kamu bisa kembali sebagai seseorang yang baru. Jam biologis bukan sekedar mekanisme. Ia adalah sandiwaranya tubuh, seolah tahu kapan harus hidup dan kapan harus mati sejenak. Menurut Dr. Sachin Panda, circadian rhythm adalah sistem sinkronasi yang mengatur lebih dari 50 gen, dari suhu tubuh, suasana hati, hingga sistem kekebalan. Dan saat malam tiba, melatonin menyerbu otakmu perlahan, seperti pasukan sunyi yang berkata, "Sudah cukup, turunkan senjatamu, berhentilah memikul semuanya sendirian." Kegelapan itu bukan penghentian hidup, tapi semacam kematian mikro. Setiap malam, kamu sebenarnya mati sejenak. Suhu tubuh turun, detak melambat, kesadaran padam, dan esok paginya, kamu terlahir ulang, tanpa perayaan, tanpa suara, tapi nyata. Mungkin kamu tidak butuh motivasi, mungkin kamu hanya butuh malam untuk mati, dan pagi untuk hidup lagi. Tidur adalah versi paling privat dari kebangkitan, anonimus yang mungkin adalah kamu sendiri. Maka jangan anggap tidur sebagai jeda, anggaplah sebagai ritual reinkarnasi yang diam-diam yang kamu lakukan setiap hari agar kamu terus berpura-pura kuat dengan cara yang jauh lebih lembut daripada
yang dunia ajarkan. Karena terus hidup tanpa pernah mati adalah cara yang paling membosankan untuk menjadi manusia. Bayi tidur dengan tenang, bahkan saat dunia di sekitarnya berantakan. Kenapa? Karena harapan bukan dipelajari, ia ditanamkan sejak lahir. Carl Jung menyebutnya sebagai tidur, sebagai kembalinya kesadaran pada ketidaksadaran kolektif. Saat kita tidur, kita tersambung pada sesuatu yang lebih besar dari logika, tempat di mana makna lama dihapus dan makna baru dipasang. Dan makna itu bisa kamu pilih. Kamu bisa memilih untuk bangun sebagai kamu yang masih terluka, atau sebagai kamu yang siap menerima cahaya baru. Malam bukan akhir, malam adalah rahim bagi hari berikutnya. Kadang, harapan tidak akan datang dari luar, tapi muncul dari dalam. Seperti bisikan nenek moyang sebelum selesai bicara. Saat kamu tidur, kamu tidak hanya lepas dari dunia, kamu tersambung ke jaringan gelap yang disebut ketidaksadaran kolektif. Tempat semua manusia menyimpan pola, luka, ketakutan, dan harapan paling primitif mereka. Carl Jung menyebutnya sebagai tempat arketipe tinggal, ibu, bayangan, anak, sang bijak, sang pengkhianat. Mereka muncul dalam mimpi, bukan sebagai dongeng, tapi sebagai peta batin yang membantumu menavigasi rasa putus asa tanpa kamu sadari. Dan paling bagian ajaibnya, arketipe harapan juga hidup di sana. Ia tidak selalu muncul sebagai cahaya, kadang ia muncul sebagai suara kecil atau perasaan hanya entah dari mana saat kamu hampir menyerah. Bahkan saat kamu sendirian, ada bagian manusia dari manusia lain, dari sejarahmu, dari masa silammu yang tetap menyala dalam gelap. Penelitian terbaru dari Dr. Mark Solom, pakar neuropsikoanalisis, menemukan bahwa impian muncul saat tidur. REM cenderung mengaktifkan area otak yang memproses makna dan identitas diri. Artinya, saat kamu tidur, otakmu sedang menyusun ulang alasan untuk tetap hidup, walau kamu tidak memintanya. Mimpi adalah bisikan purba dari dirimu yang terdalam. Jangan mati dulu, dunia belum selesai mengubahmu. Dan dalam ketidaksadaran itu, kamu akan selalu menemukan harapan. Bukan karena dunia membaik, tapi karena jiwamu menyimpan cadangan keyakinan yang tak bisa dicuri oleh siapapun. Karena harapan bukan hadiah dari luar. Harapan adalah bagian dari anatomi manusia, dan membuangnya adalah tindakan yang terlalu membosankan dilakukan oleh jiwa yang masih bernyawa. Mungkin kamu bilang itu semuanya proses kimia tubuh. Ya, tapi siapa yang bilang kimia tak bisa membawa harapan? Terkadang, optimisme paling rasional justru datang dari hal-hal absurd. Seekor anjing yang tak bisa tidur walau hujan deras, tanaman kecil yang tetap merunduk lalu tumbuh setelah malam, atau secangkir teh panas di pagi hari yang kamu buat entah kenapa. Tidur di malam hari bukan hanya istirahat, itu adalah pernyataan diam-diam bahwa kamu akan mencoba lagi besok. Mungkin kamu hanya butuh satu benda kecil yang bermakna untuk bertahan, seperti jam beker tua milik almarhum kakekmu, atau selimut tipis yang penuh lubang mengingatkanmu pada rumah. Kadang yang menahanmu tetap hidup bukan cinta, bukan doa, tapi gelas pecah yang belum kamu buang. Optimisme sejati bukan yang datang dari seminar,
tapi dari benda-benda kecil yang kamu lupakan. Tapi anehnya, kamu tidak pernah benar-benar tinggalkan. Seperti gelang karet di laci, buku catatan kosong yang hanya berisi satu kalimat, plastik bekas kopi instan yang kamu simpan tanpa alasan, atau boneka rusak yang kamu peluk hanya saat kamu tidak kuat berpura-pura kuat lagi. Mereka tidak menyelamatkanmu, tapi mereka menolak membiarkanmu jatuh sepenuhnya. Dr. Mihaly, pakar flow stage, pernah mengatakan, makna tidak selalu muncul dari hal besar, tapi dari keterlibatan total dalam aktivitas kecil yang absurd namun terus dilakukan. Dan tidur adalah salah satunya. Setiap malam saat kamu tidur, kamu sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa masuk akal secara rasional. Menyerahkan nyawamu selama 6-8 jam dalam gelap hanya karena kamu percaya kamu akan bangun lagi. Bukankah itu harapan yang paling liar? Mungkin kamu tidak lemah, mungkin kamu hanya sedang bertaruh pada pagi yang belum datang. Dan kalau kamu bingung, mulai saja dari benda kecil itu. Gunting kuku warisan ibumu, pilih aromaterapi yang belum kamu nyalakan, jam tangan sudah mati tapi kamu masih pakai. Karena makna bukan soal gunanya, tapi soal kenapa kamu belum membuangnya. Karena hal-hal yang membosankan itulah yang mengingatkanmu, kamu masih di sini. Kamu belum selesai. Kamu masih menunggu sesuatu, meski tidak tahu apa. Watch my 9mm go bang. Watch my 9mm go